Rute hari kedua ini adalah dari Banjarbaru menuju Jalan Cakrajaya, Jalan Gubernur Syarkawi, terus menuju Jalan Ahmad Yani atau Jalan Trans Kalimantan, melewati Jembatan Barito, Kecamatan Anjer Muara, melewati Bundaran Besar, Kuala Kapuas, Jembatan Pulau Telo, memasuki Kabupaten Pulang Pisau, Jembatan Kahayan, Jembatan Tumbang Nusa, melewati Jalan RTA Milono, dan tiba di kota Palangkaraya. Hai, hari yang cerah untuk memulai sesuatu yang baru. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Kali ini, cerita saya dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Palangkaraya. Sekarang sudah hari kedua. Saya sekarang di Banjarbaru dan akan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya. Waktu sekarang sekitar pukul 7 pagi. Cuaca cerah dan indah untuk menonton waktu. Sekilas narasi dari kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru adalah salah satu kota yang juga sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan pada tahun 2022, menggantikan kota Banjarmasin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, berjarak sekitar 33 km dari kota Banjarmasin. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Sebelumnya, lebih besar wilayahnya merupakan Kawedanan di dalam Kabupaten Banjar, yang kemudian dimekarkan sebagai sebuah kota yang berdiri sendiri sejak 1999. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2021 di Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 79,26. Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 dan memiliki luas wilayah 371,38 km persegi. Seluruh wilayah Kota Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan Banjarbahulan. Banjarbaru terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan jumlah penduduk 258.753 jiwa tahun 2021. Sejarah. Wilayah ini dulunya adalah perbukitan pinggiran Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buru-buru penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur Dr. Murjani membantu seorang perencana D.A.W. van der Biesel merancang Bandar Banjarbaru sebagai ibu kota bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada perjalanan selanjutnya, perjalanan ini terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Akhirnya undang-undang tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi Provinsi. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai kota administratif sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.
Pelantikan Ahmad Fahruli sebagai pejabat wali kota Kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Karwan Hamid di Jakarta pada 27 April 1999 menandakan resminya alih status Banjarbaru dari kota administratif menjadi kota media atau kota. Banjarbaru memperoleh status kota setelah menyandang status kota administratif pertama di Indonesia 23 tahun. Merupakan momen bersejarah adalah DPRD Kota Banjarbaru melalui pemilihan wali kotanya memilih Rudi Resnawan sebagai wali kota pertama Kota Banjarbaru, menggantikan Fahruli sebagai wali kota transisional. Wali kota adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru bertanggung jawab atas wilayah Kota Banjarbaru kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Banjarbaru ialah Aditya Mufti Arifin dengan wakil wali kota Wartono. Mereka menang pada pemilihan umum wali kota Banjarbaru tahun 2020. Aditya Mufti Arifin merupakan wali kota Banjarbaru kelima setelah Kota Banjarbaru berstatus kota tahun 2000. Digantikan Darmawan Jaya Setiawan. Wali kota definitif sebelumnya, Aditya adalah anak sulung dari mantan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode. Rudi Arifin Aditya dan Wartono dilantik oleh pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Syafrisal ZA pada 26 Februari 2021 untuk periode 2021 sampai 2024. Wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya untuk Kota Banjarbaru dan heterogen, walau tetap didominasi suku Banjar 56,17% yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Suku terbesar kedua di Banjarbaru yaitu suku Jawa 32,78%, berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Penduduk asli yang mendiami Banjarbaru adalah orang Banjar Kuala yang tinggal di wilayah Cempaka, yang terkenal sebagai tempat pendulangan hutan tradisional. Di Banjarbaru juga banyak orang Banjar dari daerah lain di Kalimantan Selatan, baik dari Kota Banjarmasin dan Martapura, maupun orang Banjar Hulu dari Banua Anam yang tinggal di pusat perkotaan. Kecamatan Cempaka, suku Banjar masih penduduk mayoritas. Di kecamatan lainnya, populasi suku Banjar dan suku-suku pendatang lainnya masih seimbang. Bahkan, di kecamatan Landasan Ulim, suku Jawa menjadi suku terbesar, melebihi jumlah suku Banjar. Suku-suku lain yang terdapat di Banjarbaru yaitu suku Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Komposisi suku bangsa di Kota Banjarbaru pada tahun 2010 antara lain: 1. Banjar jumlah 112.135 dan mendapat persentase 56,17%. 2. Jawa jumlahnya 65.429 dapat persentase 32,78%. 3. Sunda 3.419 persentasenya 1,71%. Madura 2.718 persentasenya 1,36%. Batak 2.527 1,27%. Dayak 2.292 1,15%. Bugis 1.675 0,84%. Dan suku-suku lainnya 9.432 mendapat persentase 4,72%. Agama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banjarbaru sebanyak 293.753 jiwa, dengan kepadatan 848 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Kota Banjarbaru beragama Islam. Adapun presentasi penduduk Kota Banjarbaru berdasarkan agama yang dianut, yakni manut Islam sebesar 95,85%, 95,89%. Penduduk Kristen sebanyak 3,84%, yang mana Protestan sebanyak 2,95%, dan Katolik sebanyak 0,93%. Penduduk yang beragama Hindu 0,14%, dan Buddha sebanyak 0,09%. Sarana rumah ibadah terdapat 107 masjid, 243 musola, 8 gereja Protestan, 2 gereja Katolik, dan 1 pura. Pendidikan. Beberapa perguruan tinggi di Kota Banjarbaru ada Universitas Labuan Mangkurat, Universitas Ahmad Yani, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo atau STIKES Husada Borneo, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Dinamik, STIBA Dinamik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STIE Indonesia, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru, STIMIK Banjarbaru, Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari atau AK Borneo Lestari, Akademi Kebidanan Banjarbaru atau AKBID Banjarbaru, Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, AKBID Banua Bina Husada, Akademi Kebidanan Yapkesbi Banjarbaru, AKBID Yapkesbi Banjarbaru, Akademi Teknik Pembangunan Nasional atau ATP Nasional. Kesehatan. Beberapa pusat kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru termasuk rumah sakit dan puskesmas. Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru, Rumah Sakit TNI AU Samsudin Nur, Rumah Sakit Al-Mansur Medika, Rumah Sakit Guntung Payu, Rumah Sakit Umum Sifa Medika Banjarbaru, Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru, Rumah Sakit Umum Permata Husada, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Puskesmas Banjarbaru Utara, Puskesmas Banjarbaru Selatan, Puskesmas Liang Anggang, Puskesmas Landasan Ulin, Puskesmas Guntung Payung, Puskesmas Guntung Manggis, Puskesmas Cempaka, Puskesmas Sungai Besar, Puskesmas Sayulin. Transportasi. Sarana transportasi utama yang tersedia di Kota Banjarbaru, yaitu sarana transportasi darat dan transportasi udara. Transportasi darat Kota Banjarbaru terhubung dengan BRT Banjarbakula atau Transmetro Banjarbakula, yakni sistem bus rapid transit atau BRT yang melayani wilayah metropolitan Banjarmasin dan sekitarnya, meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, dan sebagian wilayah di Kabupaten Banjar. Transportasi umum ini mulai resmi beroperasi sejak 14 Agustus 2019 dan diresmikan tepat perayaan ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-69. Sementara untuk transportasi melalui udara, Kota Banjarbaru memiliki bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Syamsuddin Nur. Bandara ini sudah mulai beroperasi pada tahun 1936 dengan nama lapangan terbang Ulin. Pada tahun 1975, bandara ini resmi ditetapkan sebagai bandara sipil dan diubah namanya menjadi Bandara Syamsuddin Nur. Pada 18 Desember 2019, Bandara Syamsuddin Nur mempunyai terminal baru yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan bandara ini menjadi bandara bertaraf internasional. Bandara ini mampu menampung pesawat berukuran sedang, yaitu Boeing 73, 7400, dan juga pesawat Airbus A330-300, Boeing 747-400, dan Boeing 787 Dreamliner.